Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang matrikulasi fisika dengan tema dinamika rotasi. Bahasan dalam dinamika rotasi yang akan saya jelaskan ke depan yaitu ada momen inersia, momen gaya atau torsi, momentum sudut, gerak menggelinding, kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, momen inersia atau kita simpulkan adalah I besar, adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi. Contohnya adalah di gambar di bawah ini ya, sebuah benda yang bermassa M ditempatkan di ujung sebuah tongkat yang panjang tongkatnya adalah R ya. Salah satu ujung tongkat dikaitkan dengan poros sehingga benda dapat berputar. Nah, besar momen inersianya benda di gambar tersebut di atas itu menjadi I sama dengan mr kuadrat. Nah, satuan momen inersia menjadi adalah kilogram kalikan meter kuadrat. Contoh untuk momen inersia itu ada 3 buah benda masing-masing bermassa 0,6 kg diikatkan pada sebuah batang seperti pada gambar di bawah ini. Hitung momen inersia sistem terhadap poros rotasi melalui ujung batang. Nah, kita tahu momen inersia total persamaannya adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, diketahui dari gambar di samping ini M1 itu sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Nah, ketahui masanya adalah 0,6 kg. Untuk jaraknya R1 itu adalah 10 cm dari poros sampai ke sini ya. Itu adalah 0,1 meter. Terus R2, ini R2 ya. Itu 10 ditambah 15 atau 25 cm. Itu sama dengan 0,25 meter. Terus R3 itu adalah yang ini sampai ke poros 10 ditambah 15 tambah 25 itu adalah 45 atau 0,45 meter. Dengan menggunakan persamaan inersia total, momen inersia total, maka I sama dengan sigma mr kuadrat atau I sama dengan mr1 r1 kuadrat plus m2 r2 kuadrat plus m3 r3 kuadrat. Atau kalau M-nya ini sama semua maka jadi M dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat plus R3 kuadrat. I-nya atau momen inersianya menjadi 0,165 kg meter kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu ini adalah beberapa gambar ya dari momen inersia berbagai benda tegar. Ada macam-macam. Yang pertama adalah cincin ya, cincin poros I sama dengan mr kuadrat. Yang ini adalah pipa ya, pipa poros dengan sumbu pusat jari-jari R1 dan R2 nya momen inersianya adalah I setengah M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Yang ini adalah silinder pejal, I nya sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ini adalah silinder pejal dengan poros diameter pusat jari-jari R dan tinggi, I-nya sama dengan 1/4 mr kuadrat plus 1/12 ml kuadrat. Sampai yang ini adalah bola pejal ya, bola padat ya, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Yang ini adalah bola tipis ya, berongga, dalamnya berongga. Momen inersianya adalah I 2/3 mr kuadrat. Terus yang ini cincin ya, I sama dengan setengah mr kuadrat dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk soal momen inersia yang benda pejal maupun roda ini adalah roda tipis berjari-jari 30 cm dengan massa 1 kg menggelinding bersama bola pejal berjari-jari 8 cm dan bermassa 1,5 kg. Hitung perbandingan momen inersia roda tipis dan bola pejal. Perbandingannya berapa? Nah, kita pakai persamaan yang slide sebelumnya. Roda tipis adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat dan bola pejal adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, kita ketahui dari soal ini ya, M roda adalah 1 kg
massa roda, massa bola adalah 1,5 kg dan jari-jari roda adalah 0,3 meter dan jari-jari bola adalah 0,8 meter. Dengan menggunakan persamaan ini ya, I roda per I bola itu 2/3 mr kuadrat per 2/5 mr kuadrat, maka diketahui I rodanya atau momen inersia roda itu adalah 0,06 kg meter kuadrat ya. I bolanya itu 2/5 mr kuadrat, itu ketemuannya adalah 0,00384 kg meter kuadrat. Maka perbandingannya I roda per I bola adalah 2/0,128. Ini untuk contoh yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah momen inersia, yang berikutnya adalah momen gaya atau torsi ya. Ini simbolnya adalah to. Itu apa? Ukuran keaktifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Ini adalah contoh gambarnya ya. Ini porosnya, ini bendanya yang berjarak R diputar dengan sudut alfa dan menggunakan gaya adalah sebesar F. Nah, sudut antara R dan F ya itu sama dengan alfa ini ya, sudut antara R ini dan F itu adalah alfa. Besar momen gaya atau torsi berapa besarnya? Maka to sama dengan R F sin alfa atau sama dengan to sama dengan F R sin alfa. Nah, R sin alfanya itu R sin alfanya ini adalah sama dengan D itu, sudut jauhnya ya D, atau to sama dengan F kalikan D. Nah, D nya itu sendiri nih, yang ini garis ini itu adalah lengan momen. Nah, satuan torsi atau to nya ini adalah Newton kalikan meter. Ini untuk momen gaya atau torsi. Nah, untuk momen gaya atau torsi itu tergantung dari perputaran, tergantung dari arah jarum jam ya. Kalau momen positif, arah momen gayanya adalah searah dengan putaran jarum jam, sehingga to sama dengan F kali D. Kalau yang sebelahnya gambar ini momen gayanya atau torsinya itu berlawanan arah jarum jam, maka momennya adalah negatif, minus ya, arah putaran berlawanan arah jarum jam, atau minus to sama dengan F kali D. Nah, kalau dia tidak tegak lurus mempunyai sudut yang pertama tadi itu adalah sudutnya alfa, to-nya menjadi gaya kalikan D sin alfa. Besarnya momen gaya itu bergantung dari gaya F ya dan lengan gaya atau D yang saling tegak lurus. Momen gaya total pada suatu benda disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih ya, itu adalah menjadi sigma F sama sigma to sama dengan to 1 plus to 2 plus to 3 sampai to n. Nah, ini untuk gaya. Nah, contohnya ini ada batang ya, batang titik A sampai B ya, panjangnya adalah 2 meter, 0,5 tambah 1 ya, dipengaruhi oleh 3 gaya seperti pada gambar ya. Gaya A dengan sudut 30 derajat, perputarannya adalah mendekati titik pusatnya adalah berlawanan arah jarum jam. Terus titik yang kedua ini arahnya searah jarum jam ya. Terus yang T3 adalah ini ya, titik 3 B dengan sudut 37 derajat. Tentukan torsi batang tersebut terhadap pusatnya, titik nolnya berapa? Nah, menggunakan persamaan sigma to sama dengan, karena ini berlawanan arah jarum jam ya ini terhadap titik pusatnya, maka minus to 1 plus to 2 plus ini plus karena terhadap titik pusatnya adalah searah jarum jam ya, to 2 plus to 3 ini juga searah jarum jam ya, ini plus to 3. Nah, to 1 tadi adalah 120 ya, gayanya F kalikan jaraknya itu adalah dari A ke titik pusatnya adalah 0,5 plus 0,5 jadi 1 ya. Sudutnya alfa adalah 30 derajat. Sehingga 120 plus kalikan 1 kalikan sin 30 ketemunya adalah 60 Newton meter. Nah, untuk yang to 2 ini 100 tadi ya, 100 gayanya kalikan 0,5 karena sin 90 adalah
1 ya, 100 kali 0,5 adalah 50 Newton meter. Plus ini gayanya 150 kalikan 1, jaraknya 1 ya terhadap titik tengahnya, kalikan sin 37 derajat, ketemunya adalah 90,3 Newton meter. Maka karena ini adalah ada 3 gaya terhadap satu batang, kita jumlahkan. Nah, TO 1, TO 2, dan TO 3, karena TO 1 nya adalah negatif, maka minus 60 plus 50 plus 90,3. Ketemunya adalah sigma TO nya adalah, atau torsi terhadap batangnya ini adalah 80,3 Newton meter. Nah, yang selanjutnya momen koppel. Nah, apa itu momen koppel? Adalah sepasang gaya sejajar ya, yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, koppel tidak menghasilkan gerak translasi karena resultan gaya sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Tapi koppel akan menghasilkan momen koppel yang menyebabkan gerak rotasi. Ini gambarnya ada di bawah ya. Pada besar momen koppel, sigma TO adalah hasil kali antara besar gaya ya dengan jarak D antara kedua pasang gaya. Koppel akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Nah, tetapkan bertanda positif ya, searah jarum jam. Kalau sebaliknya adalah negatif, sama kayak tadi ya. Terus yang berikutnya adalah momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Momen inersia tadi adalah, slide sebelumnya adalah I ya, kecepatan sudut adalah omega. Nah, kayak W tapi bentuknya sedikit bulat ya, omega. Secara matematis ditulis sebagai berikut: L sama dengan I kalikan omega. Jika lengan torsi dan kecepatan linear diketahui, maka L sama dengan I kalikan omega M. I nya itu sendiri adalah mr kuadrat, omega itu sendiri adalah, kecepatan sudut adalah V per R, sehingga R nya bisa kita coret 1 ya. Ini L sama dengan mr kalikan kecepatan atau kecepatan linear, itu kecepatan relasi. Nah, momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Nah, arah momentum sudut dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti gambar di samping sini. Nah, ini berputar secara jarum jam, maka momentum sudutnya adalah arahnya ke atas. Hukum kekalan momentum sudut. Nah, ini jika tidak ada momen gaya luar ya yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma TO sama dengan sigma TO luar, maka momentum sudut sistem selalu tetap, atau sigma L sistem sama dengan 0. L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ini gambar di samping ya. Salah satunya gambar A, momen inersia besar, kecepatan sudutnya adalah kecil. Yang B, momen inersia kecil, kecepatan sudutnya adalah besar. Yang B ini. Yang berikutnya, gerak menggelinding. Apa itu gerak menggelinding? Gerak menggelinding adalah merupakan perpaduan ya antara gerak translasi dan rotasi. Itu sebuah benda tanpa selip ya. Nah, bukan tidak selip tapi menggelinding ya. Dalam bentuk melakukan gerak menggelinding dibutuhkan gaya gesek ya antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau selip. Benda hanya melakukan gerak translasi ya. Nah, kalau selip adalah gerak translasi, dan ini adalah gerak menggelinding. Ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik terbagi atas dua jenis ya. Gerak yaitu energi kinetik translasi, EK translasi, atau setengah mv kuadrat, m itu massa, v itu kecepatan ya, dan energi kinetik rotasi atau EK rotasi, yaitu sama dengan setengah momen inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Jadi energi totalnya adalah EK total, EK translasi plus EK rotasi, atau setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada benda, pada gerak rotasi tersebut berlaku hukum kekalan energi mekanik, atau delta EP sama dengan delta EK rotasi plus delta EK translasi plus delta EK rotasi. Ini
slide berikutnya adalah gerak menggelinding pada bidang datar, yang ini ya, bidang datar. Itu berlaku hukum Newton, mungkin pada pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan di dinamika partikel ya. Itu hukum Newton. Yang kedua adalah F sama dengan massa kalikan percepatan, sehingga pada gerak menggelinding ini karena kita ada berlaku gerak gesek, maka F ya gayanya ke depan karena rodanya ke depan. Nih, dikurangi gaya geseknya yang arah berlawanan dengan arah geraknya sama dengan massa kalikan percepatan. Ini untuk gerak translasi. Nah, untuk F ini adalah gaya gesek. Pada gerak rotasi berlaku tau sama dengan momen inersia kali alfa atau sudutnya ya. Nah, terus gerak menggelinding pada bidang miring, kalau pada gerak translasi masih sama dengan hukum Newton ya, F sama dengan ma, itu mg sin theta, sin sudutnya ya, bidang miringnya berapa, sudut miringnya, kalikan beratnya atau w nya ya, dikurangi dengan gaya geseknya ya, minus F plus M kali A. Pada gerak rotasi sama berlaku tau sama dengan I kalikan alfa atau sudutnya. Ini pada slide yang berikutnya adalah analogi-analogi besaran gerak translasi dan rotasi. Ada 3 ya. Ini mungkin dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, gerak translasi pada kinematika. Nah, gerak rotasi pada kinematika juga ya. Nah, terus gerak translasi itu adalah kalau jarak itu adalah S ya. Kalau rotasi jarak itu adalah posisi, ngomong sudut atau theta. Kalau jarak adalah S, kalau gerak rotasi adalah theta. Nah, hubungannya adalah S sama dengan theta R ya. Jari-jari kalau ngomong hubungannya dengan rotasi dan translasi. Atau kecepatan, yang kedua kecepatan ya, itu adalah F ya atau V ya, bukan F. V itu sama dengan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kalau gerak rotasi kecepatan sudut itu adalah ngomong omega. Itu adalah perubahan sudut atau theta dibagi dengan waktu. Nah, kalau hubungannya antara gerak translasi dan gerak rotasi adalah V sama dengan omega kalikan R. R itu jari-jari, ini adalah kecepatan sudut. Nah, terus yang ketiga percepatan tangensial ya atau percepatan. Kalau gerak translasi itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu atau A V per T. Nah, kalau percepatan sudut adalah alfa ya, omega dibagi waktu atau kecepatan sudut dibagi waktu. A nya sama dengan alfa kalikan R. Sampai bawah ya, berarti gaya kinetik EK setengah mv kuadrat, EK yang rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Nah, yang berikutnya kesetimbangan benda tegar ya. Benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0. Itu adalah benda tegar ya. Nah, benda tegar apa benda tegar? Benda tegar adalah benda yang jika dikenai gaya kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel-partikel yang kecil ya. Partikel itu sendiri yang mengulang ya sedikit ya, ukuran atau bentuk kecil dari benda. Atau partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Nah, kita kembali ke hukum Newton. Yang pertama itu adalah jika ditulis dalam bentuk persamaan itu sigma F sama dengan 0. Hukum Newton yang pertama ini. Nah, jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan ada 2. Dia dalam keadaan diam atau benda tersebut bergerak GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Nih, ada dua kemungkinan aja. Nah, ini mengenai kesetimbangan statis itu ada 3 ya. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu ya. Setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Itu adalah kursi goyang atau kursi malas lah istilah contohnya ya. Nah, kesetimbangan labil yang kedua, kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contohnya adalah sebuah batang kayu yang berdiri tegak.
kesetimbangan indiferen ya, atau netral. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contohnya adalah sebuah silinder yang diletakkan di lantai datar ya. Ini contohnya adalah gambar-gambar dari kesetimbangan statik. Tadi ada kesetimbangan stabil ini ya, kursi goyang atau kursi malat ya. Kesetimbangan labil. Terus yang ketiga adalah kesetimbangan indiferen. Ini sudah ditempatkan di lantai ya, lantai miring maupun lantai datar. Dia tetap titik pusatnya di tengah. Yang berikutnya ketidakseimbangan ya. Apa itu ketidakseimbangan? Terjadi pada benda apabila akibat gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut atau bendanya bergerak. Nah, misalnya bendanya bergerak. Nah, yang kedua kesetimbangan ya, atau yang pertama tadi adalah ketidakseimbangan, sigma F tidak sama dengan 0, jadi bendanya bergerak. Yang kedua kesetimbangan ya, apabila akibat gaya-gaya yang bekerja pada benda tidak bergerak atau diam. Nah, syarat setimbang itu sigma F sama dengan 0 ya. Sigma nanti bagi kita jadi dua vektor ya, sigma terhadap sumbu X ya, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi syarat setimbang. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah persamaan ya. Misal ada benda ya digantungkan dengan dua buah tali ya dengan membentuk sudut 1 dan 2 ya. Ini talinya tegangan T1 ya, dan yang kedua adalah T2 dengan berat benda adalah W ya, dengan sudut yang kedua adalah alfa 2 dan sudut yang pertama adalah alfa 1 ya. Nah, kita analogikan, kita vektorkan, sigma Fx sama dengan 0 tadi ya, setimbang. Maka kita analogikan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini ya, sudut posisi di alfa 1 sama di posisi bawah itu sama sudutnya, besar sudutnya sama. Nah, ini juga sama ya, besar sudut di alfa 2 dengan yang di sini. Nah, ini adalah komponen vektor T1 cos alfa 1 ya terhadap sumbu X ya. Terus yang kedua ini adalah T2 ya terhadap sumbu X juga, T2 cos alfa 2. Sehingga persamaannya menjadi untuk yang sumbu Fx T1 cos alfa 1 ya ini ya, T1 cos alfa 1 minus karena arahnya berlawanan T2 cos alfa 2 sama dengan 0 ya. Atau bisa kita tulis ulang T1 cos alfa 1 karena ini pindah ruas ya menjadi T2 cos alfa 2, minusnya hilang karena pindah ruas. Terus yang Y ya, yang ini, yang tadi adalah X ini. Yang Y ini komponen vektor T1 ya terhadap Y, T1 sin alfa 1. Terus T2 sin alfa 2 untuk komponen tegangan tali T2. Nah, sama menggunakan hukum Newton ya, Fy sama dengan 0. Maka hubungannya menjadi T1 sin alfa 1 plus ya, karena sama-sama ke atas ya, ke atas T1 sin alfa 1 plus T2 sin alfa 2. Arahnya ke atas ya. Nah, minus yang arahnya ke bawah berkebalikan adalah W, gaya berat. Minus W sama dengan 0. Atau kita bisa tulis ulang T1 sin alfa 1 plus T2 sin alfa 2 sama dengan W. Nah, kita dapatkan dua persamaan ya untuk keseimbangan titik, yaitu adalah terhadap sumbu X sigma Fx sama dengan 0 itu adalah T1 cos alfa 1 sama dengan T2 cos alfa 2, yang sigma Fy
itu adalah terhadap sumbu Y T1 sin alfa 1 plus T2 sin alfa 2 sama dengan W. Kita terapkan di contoh soal. Tentukan besar gaya F agar sistem seimbang. Nah, ini ada benda ya, dilewatkan sebuah katrol, ditarik dengan sebuah gaya ya F yang ditanyakan dengan bentuk sudut terhadap vertikal ini adalah yang pertama adalah 30 derajat, yang kedua adalah 60 derajat. Berapa gaya yang dibutuhkan F ini agar sistemnya seimbang? Dengan diketahui sudut 1 adalah 30 derajat, sudut 2 adalah 60 derajat, masanya adalah 60 kg. Hitung F-nya ini. Lanjut ya, ini untuk contoh kesetimbangan benda. Perhatikan uraian vektor pada sistem berikut ya. Vektornya, uraian vektor komponen vektornya di bawah ini. Untuk yang pertama, kita ketahui T2-nya ya. T2 karena talinya langsung tersambung katrol langsung ke benda, T2 itu sama dengan W-nya atau gaya beratnya, sehingga W itu sama dengan masanya kalikan gravitasi. Nah, kita gunakan gravitasi agar lebih mudah adalah pakai 10 ya. Nah, masanya adalah 60, gaya gravitasinya adalah 10, sehingga T2-nya ini, besar T2-nya adalah tegangan tali 2-nya adalah 600 Newton. Kalau kita gambarkan dari komponen vektornya, ini yang T1 arahnya ke sini terhadap X adalah T1X, terhadap Y adalah T1Y. Yang 2, T2-nya ini terhadap X adalah T2X, terhadap Y adalah T2Y. Nah, kita rincikan. Kalau kita sudah ketahui tadi T2 sebesarnya T2 adalah 600 Newton ya. Nah, kita pecah satu-satu dulu yang terhadap X dulu, T1X dan T2X. Nah, gunakan terhadap sumbu X ya, berarti F sigma Fx sama dengan 0, ini kurang X ya. Sehingga besarnya atau jumlah gaya yang di searah sumbu X itu adalah T2X ini ya, arahnya ke kanan, dikurangi T1X yang arahnya ke kiri, itu sama dengan 0. Nah, T2X itu adalah T2 karena sudutnya di sini, maka Tx-nya adalah sudut jauh, maka T2 sin 60 derajat minus T1X-nya ini ya, T1 sin 30 derajat sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis ulang, T2 sin 60 derajat sama dengan benda ruas ini ya, T1 sin 30 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah, sehingga samanya menjadi T2 setengah akar 3 sama dengan T1 setengah. Karena kita tahu tadi T2 nya sudah diketahui 600 Newton, maka kita masukkan aja. Nah, ini kita masukkan yang T2 600 Newton tadi. 600 kalikan setengah akar 3 sama dengan T1 setengah, sehingga T1 nya ketemu 600 akar 3. Nah, ini baru yang X ya, sumbu X. Nah, yang kedua yang Y, yang ini, yang berkaitan dengan gayanya, gaya F nya tadi yang ditanyakan, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Nah, menguraikan sigma Fy sama dengan T1Y plus T2Y ini arahnya ke atas ya, sama dikurangi F nya ini gayanya ke bawah yang ditanyakan berapa, sama dengan 0. Sehingga T1 karena ini sudah dekat, T1Y sudah dekat 30 ya, T1 cos 30 derajat plus T2 cos 60 derajat sama dengan ini benda ruas menjadi plus F. Nah, T1 cos 30 adalah setengah akar 3 ya, plus T2 itu 60 adalah setengah sama dengan F. Nah, kita tahu T1 nya tadi ya, dari atas 600 akar 3 dan T2 nya adalah 600 ini, maka bisa kita masukkan. Nah, ketemu F nya, F nya adalah 2400 Newton. Nah, ini untuk agar benda tersebut setimbang dibutuhkan gaya sebesar 2400 Newton. Contoh yang kedua ya, sebuah benda masanya adalah 40 kg digantung dengan tali ya, sehingga bagian tali masing-masing membentuk sudut 30, 60 terhadap bidang horizontal. Hitunglah gaya tegangan pada masing-masing tali. Nah, yang tadi adalah gayanya, yang itu adalah hitung tegangan gayanya, tegangan talinya, masing-masing talinya berapa, dengan G adalah 10 meter per sekon.
Nah, diketahui M-nya adalah 40, G-nya adalah 10, dan gaya beratnya adalah kalau M-nya ketahui dan G-nya ketahui, maka M kali G adalah 400 Newton ya. Dengan sudut T alfa 1 adalah 60 derajat dan alfa 2 adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah tegangan tali T1 dan T2. Nah, kita pakai persamaan yang slide sebelumnya. T1 ya, kita gambarkan diagram gambarnya. Sama ya. Komponen dari vektornya ya, T1 cos 60. Terus komponen T cos 2 nya 30 ya. Nah, ini untuk sigma fx sama dengannya atau sumbu x-nya terhadap sumbu x-nya, T1 cos 60 minus T2 ya, cos 30 sama dengan 0, sehingga cos 60 adalah setengah ya, T1 setengah min T2 setengah akar 3 sama dengan 0, sehingga T1 nya akar 3 T2 untuk yang fx nya ini. Yang fy, nah ini ya, T1 sin plus T2 sin 30, nah ini min W ya, sama dengan 0, atau T sin 60 plus T2 sin 30 sama dengan 400. Sin 60 adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah, sehingga T1 setengah akar 3 plus T2 setengah sama dengan 400 ya. Tadi ketemu W-nya adalah 400. T1 nya udah ketemu ya tadi di atasnya, akar 3 T2. Nah, kita masukkan aja ini, maka ketemu T1 sama dengan akar 3 T2. Nah, T1 nya adalah 200 akar 3, sehingga besarnya tegangan tali T1 nya adalah 200 akar 3 ini ya, T2 nya adalah 200. Nah, kesetimbangan benda ya, ini adalah satu gambar ya, orang mengangkat barbel ya. Nah, syarat kesetimbangan benda itu sigma F sama dengan 0 dan sigma T sama dengan 0 ya. Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda besarnya adalah 0. Nah, jumlah momen gaya ya, atau sigma T yang bekerja pada benda itu besarnya juga 0. Nah, ini adalah diagram-diagram gayanya ya. Ini gaya normal ya, N1 yang arahnya mengimbangi dari gaya berat W1, W2 ini ya, dan ini adalah besinya, lempengan besinya, yang ini adalah lempengan besi yang W-nya ini diimbangi oleh gaya normalnya itu N1 ya, ini tangan, dan N2. Sehingga kesetimbangan bendanya menjadi W ya plus W1 ya ini plus W2 minus yang arah berkebalikan yang arah kata tadi ya, minus N1 minus N2 itu sama dengan 0, maka benda akan setimbang. Ini adalah kesetimbangan, syarat kesetimbangan benda. Berikut tadi penjelasan dari saya terkait dengan matrikulasi fisika maba ITAT 2020 ya, dengan tema dinamika rotasi. Semoga dapat menjadi pembelajaran lah terkait nanti pada saat kalian mengikuti perkuliahan fisika atau bekal kalian akan mengikuti perkuliahan fisika di ITAT khususnya. Semoga materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Sabto Heru Yuwanto, SSI MT. Saya selaku moderator sesi 1 hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.